Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Sesama hamba Tuhan saling menyerang. Benarkah demikian? Kita harus melihat dan mendengar apa yang dikatakannya, apa yang disampaikan olehnya. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, jika ada hamba Tuhan yang mengatakan sesat kepada hamba Tuhan lainnya, tetapi ternyata tidak sesat, itu namanya menghakimi. Jadi, siapakah yang sesungguhnya sesat? Ya, merekalah yang menghakimi hamba Tuhan dengan mengatakan sesat. Yang kedua, apakah mimbar di gereja atau media sosial boleh dipakai untuk saling menyerang sesama hamba Tuhan? Seharusnya tidak. Sesama biskota saja dilarang saling mendahului. Apalagi sesama hamba Tuhan, jangan saling menyerang. Jangan disamakan dengan berbalas pantun, itu dengan kata-kata yang indah. Hamba Tuhan yang benar tidaklah dibenarkan menyerang hamba Tuhan lainnya. Panggilan sebagai seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan, memberitakan Kristus, bukan menyerang hamba Tuhan lainnya. Filipi 1 ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Yang sangat disayangkan, media sosial dijadikan sarana untuk mencari pengikut dan penonton supaya banyak orang melihatnya. Panjat sosial, pansos, menyinggung hamba-hamba Tuhan yang sudah ada nama, nebeng supaya ikut terkenal. Apakah Tuhan dimuliakan? Jelas tidak. Apakah Tuhan suruh? Jelas tidak. Lebih baik dan lebih bagus dan lebih bermanfaat kalau kita membuat konten sendiri, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dari yang kita dapatkan, pelajari sendiri dari Tuhan, bukan untuk mengomentari hamba-hamba Tuhan, apalagi mereka yang diurapi Tuhan. Tanpa disadari akhirnya menjadi pengejek-pengejek akhir zaman. Yang ketiga, pemahaman yang salah akan firman Tuhan itu menyesatkan, tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Biasanya ajaran yang sesat itu bukanlah kebenaran yang disampaikan, tetapi dusta iblis yang menipu dan menyesatkan. Apakah jika seorang yang mengaku hamba Tuhan, tetapi dalam penyampaian firman Tuhan adalah dusta atau pemberitaannya dusta, apakah itu berarti dia hamba Tuhan? Jelas tidak, itu hamba iblis si penyesat. Yang keempat, jadi jika memang itu sesat, bukan berarti kita menyerang hamba Tuhan itu. Kita justru meluruskan ajarannya yang sesat. Setiap bentuk penyesatan dipengaruhi oleh iblis. Iblis yang bekerja di balik penyampaian firman Tuhan yang tanpa disadari salah dalam pemahaman kebenarannya, tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kesimpulannya, setiap penyesat atau pengejaran sesat itu bukan hamba Tuhan. Jadi, bukan berarti kita saling menyerang. Ya, kalau sesama hamba Tuhan yang benar, kita tidaklah dibenarkan untuk saling menyerang. Tetapi kalau dia bukan hamba Tuhan, bukan maksud kita untuk menyerang, tetapi kita berusaha untuk menyadarkan dan meluruskan pengajarannya yang salah, tidak sesuai dengan Alkitab, tidak Alkitabiah. Back to the Bible. Pater.